Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, mari belajar seni budaya. Kita sedang mempelajari tentang pantomim. Gerakan pantomim sudah kalian kuasai. Naskah pantomim sudah dibuat juga. Lalu, apalagi yang harus dilakukan untuk melakukan pementasan pantomim? Benar sekali, perencanaan pementasan pantomim. Sebelum merancang pementasan pantomim, terlebih dulu kita menentukan unsur-unsur yang terlibat dalam pantomim. Unsur-unsur tersebut ada sutradara, ada pemain, ada tim produksi, dan ada tim artistik. Kita akan bahas satu persatu tugas-tugas dari setiap unsur yang terlibat. Sutradara adalah unsur personel sentral dalam pementasan pantomim yang bertugas mengarahkan keseluruhan unsur pementasan, termasuk akting dan adegan para pemain. Apa yang harus diperankan pemain, bagaimana aktingnya, bagaimana kostumnya, bagaimana tata cahayanya, bagaimana tata suaranya, bagaimana properti panggungnya. Semuanya dalam arahan dan pengaturan sang sutradara. Yang kedua, ada pemain. Pemain adalah unsur personel wajib dalam pementasan pantomim. Pemain dalam pementasan pantomim disebut pantomimer. Pantomimer berfungsi memainkan karakter dalam cerita. Pantomimer yang baik harus mampu berakting dengan baik melakukan gerak tubuh maupun melalui ekspresi. Selain itu, juga harus menguasai pemanfaatan properti, blocking, dan memahami cerita di luar kepala. Karena membawakan cerita tanpa kata, pantomimer harus mampu mengembangkan cerita, cukup dengan gerak tubuh dan ekspresi. Dalam hal ini, kelenturan tubuh dan ekspresi seorang pantomimer akan menentukan kualitas permainannya. Yang ketiga adalah tim produksi. Tim produksi atau bisa disebut juga pengurus produksi adalah personel yang tidak terlihat di atas pentas, tetapi penting perannya. Di dalam pementasan teater, personel ini disebut produser dan sangat berperan untuk segala urusan di balik layar. Tugas pengurus produksi adalah menyediakan seluruh kebutuhan pementasan seperti ruang pentas, properti, kostum pemain, make up pemain, termasuk publikasi dan promosi pementasan. 4. Tim artistik. Tim artistik adalah unsur personel pementasan yang menangani segala unsur yang akan terlihat dan terdengar di atas pentas. Tim ini bertugas memperkuat aksen dan artistik panggung. Tim artistik menyiapkan tata panggung dan segala perlengkapannya. Tata cahaya, tata suara, dekorasi panggung menjadi tanggung jawabnya. Dengan peran tim artistik ini, pentas pantomim tidak melulu berisi cerita, tetapi juga didukung keindahan secara audio dan visual. Merancang pementasan pantomim memerlukan 3 tahap: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.
Pertama-tama akan kita bahas tentang proses persiapan. Dalam proses persiapan terbagi lagi ke dalam 5 tahapan. Yang pertama adalah menentukan tujuan, yang kedua adalah menentukan tema, yang ketiga menentukan naskah, yang keempat menentukan pemain, dan yang kelima adalah berlatih. Kita akan bahas satu persatu pada proses persiapan. Tahap pertama pada proses persiapan adalah menentukan tujuan. Pentas pantomim yang dirancang pasti memiliki tujuan. Tujuan pementasan ini akan berhubungan dengan pilihan tema cerita yang akan dipentaskan. Biasanya pementasan pantomim bertujuan antara lain rekreatif, empatik, edukatif, promotif, dan demonstratif. Tahap kedua dalam persiapan adalah menentukan tema. Seperti yang telah diuraikan, tema cerita yang akan dibawakan dalam pantomim harus sesuai dengan tujuan pementasan tersebut. Tentu, tema-tema tersebut dapat dirinci lagi sesuai dengan situasi dan kondisi pementasannya. Tahap ketiga dalam persiapan adalah menentukan naskah. Setelah tujuan dan temanya ditentukan, perancangan pentas pantomim dilanjutkan dengan menyiapkan atau menentukan naskah. Pemilihan atau penyusunan naskah untuk pentas pantomim sudah tentu harus disesuaikan dengan tujuan dan temanya. Naskah atau skenario dibuat atau dipilih dengan mempertimbangkan segala aspek. Misalnya, apakah itu naskah pantomim tunggal, naskah pantomim berpasangan, atau naskah pantomim kelompok. Tahap keempat dalam proses persiapan adalah menyiapkan pemeran. Setelah ditentukan naskah, selanjutnya adalah dilakukan pemilihan dan penetapan pemeran. Penentuan pemeran tidak mudah karena beberapa hal. Bisa saja tersedia banyak pemain tapi kurang cocok untuk peran tertentu. Bisa pula akting pemainnya memenuhi syarat tetapi profilnya kurang. Dalam tahap penyiapan pemeran juga dipersiapkan kostum dan tata riasnya. Kostum dan tata rias karakter sangat vital fungsinya. Dengan kostum dan rias karakter inilah penonton diajak mengenali tokoh dalam pentas pantomim ini. Langkah terakhir dalam proses perencanaan adalah berlatih. Dalam hal ini bukan berlatih teknik bermain pantomim lagi, tetapi berlatih memainkan cerita yang digarap. Gunanya berlatih adalah untuk menyatukan seluruh unsur pementasan, sehingga terjadi harmonisasi pentas yang indah. Pada tahap berlatih ini, sutradara dapat menentukan bagian mana yang perlu ditambah dan bagian mana yang perlu dikurangi. Sutradara juga dapat menilai ketepatan adegan dan akting para pemain sehingga dapat dilakukan koreksi bila terjadi kesalahan. Nah, itu adalah 5 tahap dalam proses perencanaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pelaksanaan. Pelaksanaan di sini bukan berarti ketika sudah mementaskan pantomim, tapi pelaksanaan di sini yaitu tentang beberapa persiapan yang harus dilakukan sebelum melakukan pentas pantomim. Ada 5 hal yang harus disiapkan dalam proses pelaksanaan. Yang pertama adalah menyiapkan setting panggung. Yang kedua adalah menyiapkan tata suara latar. Yang ketiga adalah menyiapkan tata cahaya. Yang keempat adalah menyiapkan properti. Yang kelima adalah pelaksanaan pentas. Selanjutnya, kita akan bahas tentang evaluasi. Pementasan pantomim bisa saja tidak dilakukan hanya satu kali, bisa saja dilakukan berkali-kali. Maka dibutuhkan evaluasi agar setiap pementasannya semakin baik dan semakin menarik. Dalam hal ini, sutradara yang berperan sebagai evaluator. Sutradara mengamati jalannya
pementasan dan juga mencatat berbagai hal yang harus dibenahi ketika pementasan selanjutnya. Maka evaluasi ini termasuk dalam tahap perancangan pementasan pantomim. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah paham kan tentang bagaimana merancang pementasan pantomim? Selanjutnya, kalian bisa langsung melaksanakan pementasan pantomim yang dilandaskan dengan hal-hal yang tadi sudah dijelaskan. Jadi, kesimpulannya adalah setiap pementasan itu pasti ada beberapa tahap yang harus disiapkan. Dari mulai perencanaan, lalu pelaksanaan, dan evaluasi. Mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.